Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue mau share alasan gue kenapa gue lebih milih membeli iPhone 12 Pro dibandingkan dengan iPhone 13 base model yang terbaru guys. Sekarang iPhone 12 Pro itu harganya sudah turun guys. Dari yang sebelumnya bulan lalu iPhone 13 belum rilis itu harganya masih di 18 jutaan ya. Nah sekarang ini turunnya lumayan signifikan. Kalau kalian lihat di iBox, harga iPhone 12 Pro itu ada di rentang harga 15 jutaan. Beda sekitar 700 ribu dari iPhone 13. Ya memang lebih mahal ya. Tapi kalau kalian bisa mencari barang yang iPhone 12 Pro yang second ya, second yang masih bagus lah ya. Kalau kalian beruntung, kalian malah bisa dapat lebih murah lagi guys. Jadi buat kalian yang punya posisi yang sama kayak gue, video ini mungkin menarik buat kalian. Nah alasan pertama gue memilih 12 Pro adalah desain. Dari hasil survei kecil-kecilan gua, orang itu merasa kalau handphone yang punya lensanya 3, kelasnya lebih naik ya dibandingkan dengan yang kameranya cuma 2. Menarik yang 13 ini dia punya kesan yang beda, sehingga orang tahu oh ini iPhone 13 karena desain kameranya berbeda. Tapi tetap aja, kenyataannya iPhone yang layarnya 3 itu lebih mahal. Buat kalian yang seneng mirror selfie, nah itu akan menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang kameranya 2. Nah lalu yang pertimbangan yang paling penting menurut gue pribadi adalah bahannya. Jadi yang versi Pro itu punya bahan stainless steel. Stainless steel berbeda dengan base model yang iPhone 13 ya yang masih aluminium. Stainless steel lebih awet dibandingkan dengan aluminium karena dia punya desain yang lebih kuat dan lebih tahan lama ya guys ya. Kalau kalian lihat dari depan itu baru kelihatan ya, layarnya yang notch di iPhone 13 model itu lebih kecil. Jadi mungkin desain ini adalah bagi kalian yang peduli tentang status sosial guys. Nah terus alasan kedua adalah soal display. iPhone 13 ini adalah turunan dari displaynya iPhone 12 Pro. Artinya keduanya punya spesifikasi yang sama. Jadi artinya menurut gue iPhone 13 adalah iPhone terbaru yang sebenarnya generasi sebelumnya. So menurut gue ini adalah suatu kekurangan buat kalian memilih iPhone terbaru ya. Jadi buat yang beli iPhone 13 kalian beli barang baru tapi masih teknologi yang lama. Jadi masih punya resolusi yang sama, punya color profile yang sama, punya support HDR juga, dan masih sama-sama punya True Tone tentunya ya. Ketiga, ini menurut gue yang penting bagi gue pribadi, tentu kameranya. Jadi iPhone 12 Pro itu membawa desain yang lebih pro, lebih versatil ya, lebih bisa diandalkan bagi kalian yang seneng fotografi dan videografi. Karena selain kalian punya banyak opsi kamera, tentunya kalian akan mendapatkan lensa yang lebih mahal. Kalian dapat lensa ekstra yang lensa telefoto. Juga yang bisa menambah kegiatan fotografi kalian lebih menarik lagi guys dan lebih luas lah gitu ya. Secara spesifikasi memang iPhone 13 itu punya sensor yang lebih besar. Tapi kalau gue lihat komparasinya di video-video YouTube yang gue cari, itu mereka nggak punya begitu banyak perubahan yang sangat signifikan gue pribadi. Karena masih punya sistem yang sebenarnya nggak jauh beda kayak PDAF, OIS, dan punya bukaan atau aperture yang sama 1.6. Nah, tapi dengan tambahan lensa telefoto ini bikin fotonya tuh sedikit berbeda dibandingkan dengan iPhone 13 yang menurut gue ini sangat signifikan. iPhone yang versi Pro ini punya LiDAR. Nah, efeknya LiDAR scanner ini sangat ngebantu kalian untuk foto di yang sangat low light ya. Jadi buat kalian yang senang fotografi malam, LiDAR ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan 13 ini. Dan lagi, LiDAR ini ngebantu buat dapat autofocus yang lebih cepat dan lebih baik guys. Pada malam hari, iPhone 13 itu tidak punya mode portrait night mode ya. Sedangkan kalau yang versi Pro itu dia punya night mode khusus untuk portrait. Jadi menurut gue ini alasan yang cukup penting bagi gue pribadi yang senang untuk fotografi. Nah terus yang gak kalah penting menurut gue adalah mode Pro itu punya mode Pro RAW atau mode mentah dari si iPhone. Nah ini menurut gue lebih signifikan dibandingkan yang lain karena si versi 13 ini nggak support mode Pro. Ya memang iPhone 13 ini punya mode cinematic, punya photographic style ya. Menurut gue ya, hal tersebut cuma ada perbedaan di software. Artinya, kedepannya ini nggak menutup kemungkinan bahwa versi Pro atau iPhone yang lain tuh tetap bisa mode tersebut ya. Karena ini menurut gue ini komputasi yang sifatnya sangat software. Jadi bisa ditambahkan di iPhone manapun. Mungkin tentu hasilnya akan sedikit berbeda dengan iPhone yang lainnya. Malah menurut gue dengan adanya LiDAR, nah ini bisa lebih baik lagi sebenarnya guys. Nah memang kalau bicara prosesor, tentu ketinggalan yang versi Pro ini dibandingkan dengan iPhone terbaru yang iPhone 13 base model. Tapi iPhone 12 Pro ini punya RAM yang lebih besar. Untuk multitasking, ini pasti lebih sangat membantu yang di 12 Pro ini. Nah, walaupun sebenarnya yang versi base model ini lebih tinggi prosesornya, kalau kalian lihat reviewnya,
head to head ketika buka aplikasi atau daily job, nggak ada perubahan yang signifikan. Malah kadang-kadang iPhone 12 lebih unggul ya, iPhone 13 kadang lebih unggul. Artinya itu memang masih 11-12, nggak ada yang benar-benar sangat signifikan perubahannya, kecuali memang kalian pakai itu untuk kegiatan yang tadi, komputasi, untuk yang fotografi dan videografi, yang mana tentunya itu lebih diperlukan di versi yang Pro. Jadi prosesor yang tinggi itu tidak signifikan untuk fotografi, tapi mungkin dipakai untuk gaming. Ya memang untuk gaming iPhone 12 Pro menurut gue sendiri masih kurang, dalam artian baterainya yang lebih kecil dan kurang awet ya dibandingkan dengan 13 yang punya baterai lebih besar dan lebih awet. Nah, makanya yang bikin menarik adalah harga itu harusnya nggak pernah bohong. Itulah alasan kenapa iPhone 12 Pro ini sebenarnya lebih mahal dibandingkan dengan versi 13. Karena dalam tanda kutip lebih bagus gitu ya, dari segi hardware dan beberapa material. Tapi buat kalian yang tetap pilih yang terbaru, it's okay. Karena mungkin kalian punya pertimbangan khusus. Nah, video ini adalah buat kalian yang punya pertimbangan yang sama seperti gue, supaya kalian jadi nggak ragu lagi gitu guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu ya alasan gue memilih 12 Pro dibandingkan dengan iPhone 13. Mungkin kalian berbeda. Nah, untuk itu, kalau kalian lebih pilih yang mana guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.